Yang A, hakikat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'du. Melanjutkan daripada bab sabar dan syukur dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah mengatakan iman itu terdiri dari dua bahagian. Bagian pertama adalah sabar dan yang kedua adalah syukur. Sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis-hadis atau khabar dan athar. Khabar di sini maknanya hadis, apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan athar adalah perkataan para sahabat. Itu bedanya ya. Hadis atau khabar sama. Athar ucapan perkataan yang bersumber dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Lihat, kadang kita mendengar wafil khabar, disebutkan di dalam khabar, maknanya disebutkan Nabi di dalam hadis atau Nabi bersabda. Atau kita sering mendengar daripada lisan ulama, para guru-guru kita mengatakan wafil athar, disebutkan di dalam athar, ini mana sahabat. Ya, bedanya di situ. Menunjukkan kesempurnaan iman orang-orang muslim di dalam keimanannya jika dua sifat ini ada pada diri mereka. Semoga Allah jadikan itu ada pada kita. Sabar, yang kedua syukur. Bersabar dalam semua aspek. Yang kita sukai, mensyukurinya. Yang tidak kita sukai, ahlan wasahlan, kita berupaya sabar atasnya. Bilang Allah dalam Al-Quranul Karim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna fi dzalika 'alallahi yasir. Tidak ditimpakan, dikenakan satu musibah kepada, atau tidak tertimpa satu musibah yang ada di atas permukaan bumi ini. Tidak terjadi satu musibah yang ada di atas permukaan bumi tanpa terkecuali. Musibatin mubalaghah, menunjukkan makna menyeluruh tanpa ada pengecualian. Mau itu laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semua. Dan itu didapati kejadiannya di atas muka bumi atau pada diri kalian, fil ardi wala fi anfusikum, dan tidak juga ditimpakan kejadian itu musibah pada diri kalian. Jadi tidak saja kepada binatang, karena kita, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan itu masuk ke dalam kategori yang ada di atas bumi. Atau pada diri kalian, maknanya tidak
merata tapi ditujukan kepada diri kita. Contoh sakit, ya tidak semua orang sakit. Ternyata kita yang diberi musibah berupa sakit. Cuma bedanya di sini di dalam memahami dan memaknai. Tetap yang namanya musibah akan didapatkan karena itu sudah ketetapan Allah. Baik itu di atas muka bumi atau terjadinya pada diri kalian. Nah, kalau bagi orang yang beriman, dia memiliki setengah daripada keimanan yang dimaksudkan. Imam Ghazali di sini kan mengatakan setengah pertama kesabaran, setengah yang kedua rasa syukur. Lalu bagaimana orang yang tertimpa musibah? Jika dia bagian dari yang pertama, orang-orang yang beriman, maka musibah tersebut salah satu cara Allah ingin mengangkat derajatnya. Jadi sikapnya yang tidak semua sama. Musibahnya bisa terkena kepada siapa saja, mau yang ada di atas muka bumi ataupun atas diri kalian. Itu cara kita menyikapinya yang tidak sama. Kalau orang itu bersabar, maka itu musibah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, menghapuskan dosa yang pada dirinya. Kalau dia orang-orang yang ahli maksiat, maka musibah itu adalah teguran untuk kemaksiatan yang selama ini dilakukannya. Jika itu orang-orang yang kafir tidak beriman, maka itu dikategorikan siksa yang didahulukan sebelum lagi nanti di akhirat jika mereka mati dalam keadaan kafirnya. Tidak membawa iman. Musibahnya kena kepada semua. Ya. Bedanya orang yang Muslim yang beriman, yang memiliki separuh dari keimanannya, dia akan memilih dan menyikapi dengan sabar, ya, dengan bersabar, tidak menggerutu, tidak menyalahkan ketetapan Allah. Nah, itu orang-orang yang separuh dari keimanannya ada pada dirinya. Allah jadikan kita termasuk insya Allah. Dalam segala hal dia sabar. Kemudian separuh yang kedua bersyukur. Bukan saja dia bersabar, tapi dia juga pandai mensyukuri padahal dia dapat musibah. Satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar berdakwah menuju ke Basrah, Syam. Di pertengahan jalan salah satu kakinya sakit, luka. Tapi lukanya kian hari tambah parah. Kakinya luka, mungkin dari sedikit kecil kemudian merambat gitu. Nah, hingga tiba di satu daerah didatangkan kepada dia tabib, dokter lah kalau bahasa sekarang. Bilang, ini dokter, kamu tidak akan sampai kepada tujuanmu dengan kondisi seperti ini, karena ini yang kamu alami, penyakit ini itu merambat, merayap. Ya, dia memakan anggota sehatnya. Satu-satunya jalan adalah dengan diamputasi, potong kakinya. Akhirnya dia menyetujui untuk hal tersebut daripada dampak yang lebih parah dia akan dapatkan. Jadi yang kotor, yang sakit, yang sudah busuk kakinya itulah yang dipotong. Maka kata si dokter ini, nanti aneh kasih ente satu obat yang bikin ente pingsan, terbius, maksudnya obat bius tadi.
apa anestesi ya. Kalau di dua operasi itu dikasih obat bius. Pingsanlah ini pasien. Bilang sahabat ini Abu Rafi, kalau nggak salah sebut namanya Abu Rafi. Lupa saya, Allah alam. Bilang sahabat ini jangan saya kasih anestesi. Jangan dibius. Nanti kalau saya sudah masuk ke dalam sholat, segerakanlah potong kaki saya. Ya, bagaimana imannya mereka para sahabat. Jadi ingat mereka kepada Allah, menjadikan lupa akan segala urusan. Hatta rasa sakit jadi lupa. Masuk sholat, potong, diperban, dililit, ditutup, selesai sholat, ditanya, udah selesai, udah selesai. Jadi bius mereka itu adalah hubungan hati dan iman mereka dengan Allah Tuhannya. Jadi lupa akan segala sesuatu, hatta rasa sakit pun dilupakan. Mana kaki yang dipotong, katanya diambil kakinya, lalu dia tengadahkan ke arah langit dan berucap Alhamdulillah. Lihat bagaimana, kan musibah tapi dia iringi setelahnya syukur ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku 4 anggota tubuh dan mengambilnya lagi 1, lalu menyisakan untukku 3. 2 tangan 2 kaki yang diambil Allah lagi 1, tinggal 3. Dalam keadaan kurang itu, dari 4 sisa 3, dia tidak menggerutu. Dia tunjukkan syukurnya akan musibah yang dia dapati. Musibahnya disikapi dengan sabar. Terpotong kakinya karena sakit tadi memperlihatkan rasa syukur karena masih ada 3 anggota. Tidak semua yang diambil sama Allah. Tidak 2 tangan 2 kaki. Dari 2 tangan 2 kaki, 1 yang diambil sama Allah, masih disisakan 3. Sempurnalah iman dari gambaran sahabat Abu Rafi ini. Nah, ini yang dimaksudkan Imam Ghazali. Sabar separuh dari iman, kemudian syukur kita terhadap apa yang kita terima dan Allah datangkan, bagian dari kesempurnaan iman. Khabar dan athar pun banyak yang mengatakan. Nah, ini salah satu daripada athar yang saya ceritakan tadi ya, itu bagian daripada athar sahabah. Adapun kesabaran, Allah berfirman memuji sifat itu, yakni kita saat memiliki sifat sabar ini, kita mendapatkan pujian dari Allah. Pertanyaannya, pujian siapa yang paling berharga untuk kita bangga terhadap pujian yang diterima? Adakah kalau yang memuji pejabat kita bangga, bahagia? Atau yang memuji kita orang yang memiliki kedudukan di dunia, lalu kita bangga, bahagia? Nah, kalau memang yang memuji itu masih ciptaan Allah, maka tidak usah bangga dan bahagia terhadap pujian. Beda kalau yang menciptakan semua alam semesta memuji, patut untuk kita bangga, patut untuk kita bahagia, karena yang memuji adalah Allah. Siapa di antara yang mendapatkan pujian dari Allah? Mereka yang memiliki sifat sabar, mereka yang memiliki sifat penuh rasa bersyukur. Ini dipuji sama Allah, dan pujian itu sudah Allah berikan sebelum kejadian itu didapati. Al-Quran sudah memberitahukannya. Kalau daripada makhluk ciptaan, orang berbuat baik dulu baru dia mendapatkan pujian. Sifat baik yang ditampilkan oleh kita dan diketahui oleh orang, itu yang akan menghadirkan pujian. Tapi beda dengan Allah, dipuji terlebih dahulu sampai hari kiamat. Bahkan orang yang belum lahir, manusia-manusia yang akan datang yang belum lahir, andai dia ketika lahir
kemudian dia besar, tumbuh besar dan mempunyai sifat ini, dia sudah mendapatkan pujian sebelum dia melakukan perbuatan. Paham maksudnya? Allah udah memuji orang yang punya sifat ini sebelum dia mengaplikasikan sifat tersebut. Tapi kalau dengan selain Allah, manusia, kita harus mempertunjukkan, mempertontonkan kebaikan baru dipuji sama orang. Nah, ini bedanya. Dan sifat sabar ini, pujian dari Allah ini, itu abadi selamanya. Bukan saat habis kita melakukan kebaikan, tapi selamanya akan abadi binasil Quran. Ya, Allah memberitahukan kepada para penyabar dan orang-orang yang bersyukur, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Maksudnya para nabi dan rasul. Merekalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengajak dan memberi petunjuk kepada umat manusia. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah? Sabar. Karena sifat sabar mereka, Allah memilih, menginginkan, berkehendak atas mereka untuk menjadi pembawa hidayahnya, petunjuknya. Ya, dalam semua nabi dan rasul, para mursalin itu, 5 di antara mereka, dan yang paling hebat dan dahsyat sifat sabarnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan kita petunjuk dari Allah, ingin kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, maka tunjukkan terlebih dahulu kepada Allah kalau kita mempunyai sifat sabar ini. Ketika orang bisa mampu bersabar, dia akan mendapatkan banyak hikmah di dalam kehidupannya, dan itu adalah bagian daripada hidayah dan petunjuk Allah untuk dirinya. Yang Allah dalam ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatul hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dalam surat Kahf itu, wasbir, kata Allah kepada Nabi Muhammad, dan engkau wahai Muhammad bersabarlah. Sabarkan dirimu terhadap orang yang menyeru kepada kebaikan, mau itu di waktu siang atau petang. Jangan tidak sabar kepada mereka. Kalian bersabar kepada zikir yang kalian amalkan. Bersabarlah di dalam wirid yang kalian amalkan. Dan para pemberi petunjuk minal ulama sebagai pewaris Nabi juga bersabarlah di dalam berdakwah untuk mengajak kepada kebaikan. Masing-masing harus bersabar. Jangan tinggalkan ajakan kebaikan, dan jangan tinggalkan yang ngajak kebaikan. Nabi pun diperintahkan jangan ditinggal, justru untuk sabar. Kalau ngikutinya tidak sabaran, ngadepin orang-orang musyrik di masa itu dari kalangan Quraisy, pembesar-pembesar yang angkuh, congkak, sombong. Kalau mau nuntutnya, ya siapa yang bisa bersabar? Tapi Allah memerintahkan sabar, karena Nabi adalah pilihan yang pas untuk mendapatkan dan membawa petunjuk bagi umat manusia. Rating kesabaran Nabi itu tidak ada yang bisa melebihinya.
kesabaran Nabi kita Muhammad itu tidak ada yang menandinginya. Makanya beliau adalah paling afdalnya Nabi pilihan utusan di atas muka bumi. Tidak pernah membalas pukulan dengan pukulan. Tidak pernah sama sekali Nabi kita Muhammad SAW melakukan hal tersebut. Karena perintah dari Allah untuk bersabar. Tapi apa yang didapatkan Nabi dari orang-orang di sekitarnya minal musyrikin di masa itu? Adakah Nabi menjauh dari mereka? Justru Nabi bersabar. Karena itu perintah dari Allah. Membedakan dari kalangan orang-orang fakir, miskin sama orang-orang yang kaya raya di masa itu. Tidak usah duduk sama orang-orang fakir miskin tuh ya Muhammad. Ini orang-orang kaya rayanya yang berkata al-musyrik, dari orang-orang kafirnya. Nabi sempat terdiam bergaul dengan mereka. Ditegur sama Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'u bil ghadati wal asyi. Sabarkan dirimu. Enggak, tetap Nabi duduk sama. Bahkan Nabi sangat menyukai orang-orang yang tidak mampu, kelas bawah bahasanya, seperti Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud. Itu kan orang-orang yang lemah di masa itu. Mereka, sebagian dari mereka bekas budak. Nabi duduk dengan mereka gitu. Nah, kalau di kalangan, bagi kalangan dari sudut pandang orang-orang pembesar itu tidak layak. Tidak layak. Tapi Nabi bersabar. Jangan kamu berpaling dari mereka, kata Allah. Jangan berpaling dari mereka, dan jangan pernah melirik kepada dunia yang aku berikan kepada mereka, terhadap mereka. Nah, jadi dalam urusan sabar bukan saja sabar untuk menahan diri daripada bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah. Ada orang ngajak kalian berzikir, bersabar untuk tidak menjauh darinya. Ada orang ngajak kalian untuk ingat kepada Allah, sabarkan dirimu untuk tidak jauh darinya. Alladzina yad'una bil ghadati wal 'asyi, yang menyeru kepada Allah, baik itu zikir, tahlil, majelis ilmu. Sabarkan diri kita. Coba sekarang lihat ini bagaimana keadaan umat akhir zaman. Justru sebaliknya yang terjadi, menjauh daripada orang-orang yang ingat kepada Allah. Diajak kebaikan menjauh. Coba kalau diajak konser, tempat rame, diajak tempat berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, kajian ilmu, menjauh. Berarti bukan salah daripada apa yang pernah Allah berikan gambarannya kepada orang-orang terdahulu. Tapi dari kitanya sendiri yang tidak mau mendapatkan anugerah dari Allah, ya. Sabarkan, karena orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan pujian dari Allah. Sifat sabarnya itu bukan saja pada hal yang berkaitan dengan perkara akhirat, melirik kepada dunia pun mereka diperintahkan Allah untuk sabar. Dimulai dari Nabi kita Muhammad, karena Al-Quran itu tujukan kepada beliau. Sabarlah engkau Muhammad, jangan toleh mereka yang banyak harta kemudian kau tinggalkan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Nah, seperti itu yang jadi sabarkan juga diri kita terhadap hal-hal tersebut. Jangan sampai tertipu kedudukan, jabatan, atau popularitas, harta dan kekayaan memalingkan kita daripada seruan ajakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, dan telah sempurna perkataan Allah yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Ini semua telah diberikan kepada Bani Israel kala itu, dan diberikan kesempurnaan untuk mereka kepada kalangan Bani Israel
karena mereka bersabar. Nah, di antaranya selamatnya mereka dari kejaran Firaun karena mereka bersabar mengikuti arahan dari Nabi Allah Musa. Jadi selamat mereka daripada walaupun mereka sudah tersudutkan, udah di ujungnya laut, mau lari kemana? Di depan laut, di belakang Firaun sama bala tentaranya. Tapi Nabi Musa bersama Bani Israel diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan jalan keluar dan Allah telah berikan kesempurnaan kenikmatan untuk mereka selamat daripada kejaran Firaun. Walanajziyanal ladzina sabaru, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar. Artinya balasan di sini pahala, derajat, nikmat surga dan semua yang ada di dalam surga bagi orang yang bersabar. Ya, balasan dari Allah Ta'ala semua baik kalau kita sabar, walaupun yang kita dapatkan di dalam dunia ini namanya musibah yang tidak diinginkan tapi didapatkan. Tapi kalau dia sabar, tidak sia-sia sabarnya, tidak sia-sia sabarnya. Kenapa di dalam hadis-hadis Nabi menjelaskan bagi seorang ibu mendekati menjelang lahiran anaknya itu sabarnya diuji sama Allah, baik dari rasa sakit perih ketika bayi ini mau keluar, mulai dari pembukaan satu tuh sampai lahir bayi itu sakitnya luar biasa. Bagi mereka yang bersabar dan memahami, makanya dibilang Nabi, kalau seorang ibu meninggal karena sebab melahirkan, maka tempatnya langsung surga. Mereka sabar di dalam sakit yang dirasakan. Mana ada yang melahirkan nikmat? Sakit melahirkan tuh. Tapi karena ada di situ keutamaan, kemuliaan yang disiapkan Allah, bahkan sekalipun berujung dengan kematian tidak akan Allah sia-siakan dan Allah akan memberikan balasan jika sabar. Jika bersabar. Nah, itu adalah ketukan iman kita dari apa yang disampaikan Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Andaikan tidak bisa memiliki sifat sabar, terus kenapa tahun berikutnya punya anak lagi? Bukankah sudah merasakan sakit? Kaum perempuan yang sudah tahu bagaimana rasanya melahirkan, terus kok besok-besok pengen punya anak lagi? Karena adanya di situ jaminan dan balasan yang udah Allah siapkan ketika mereka sabar. Mungkin tak heran zaman dahulu mana ada KB-KB ya kita punya orang tua. Ada yang tiap tahun lahiran, ya. Tiap tahun lahir, beda setahun 10 anaknya. Ada yang 12. Sabar. Zaman sekarang, aduh milih sesar aja, ndak ada rasa sakitnya gitu. Padahal kalau normal sakitnya luar biasa. Iya memang betul. Tapi disitulah ketukan iman di dalam jiwa masing-masing muslimah yang mengalami dan merasakan sakitnya melahirkan itu. Jika dia pahami, banyaknya balasan yang Allah telah persiapkan. Walaupun ujung-ujung berujung dengan kematian, sekalipun berujung dengan kematian, itu tidak ada batasan kecuali langsung masuk surga, dan Nabi yang telah menjelaskan. Ya. Allah berikan kita pemahaman insya Allah. Nabi ditanya tentang iman, maka beliau menjawab kesabaran dan tenggang rasa. As-sabru kanzun min kunuzil jannah. Itu sabar itu harta terpendam di dalam surga. Maknanya apa? Pemilik sifat sabar
dia telah mengambil bagian yang terpendam atau terkubur di dalam surga, yang udah Allah letakkan di dalam surga itu diambil oleh orang padahal orangnya masih hidup. Nah, jangan dibuang karena ini bagian dari surga. Yang kita miliki ini dari sifat sabar itu bagian dari apa yang ada di dalam surga yang kita ambil. Masa kita buang? Maksudnya masa dihilangkan? Masa kita tidak bisa menjadikan diri kita penyabar? Padahal yang ada di surga ada pada diri kita. Nah, adalah sifat sabar. Allah muliakan kita dengan sifat sabar insyaallah. Baik. Hakikat kesabaran. A. Hakikat kesabaran. Kesabaran terdiri dari pengetahuan, keadaan, dan amal. Pengetahuan di dalamnya seperti pohon, keadaan seperti ranting, dan amal seperti buah. Maka engkau ketahui bahwa maslahat keagamaan terhadap dalam kesabaran, akibatnya timbul kekuatan dan dorongan untuk melakukan kesabaran. Hal itu dilakukan terhadap ibadah atau sabar dan melampiaskan syahwat. Pengetahuan, kalau orang tidak tahu kemuliaan di balik sabar itu, dia tidak akan bersabar. Ya. Jadi kita harus tahu apa keutamaan fadilah dari arti sabar. Apa itu di balik kesabaran yang tersembunyi? Banyaknya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang tahu, dia akan lebih memilih mempertahankannya daripada hilang, daripada keutamaan yang Allah telah persiapkan diambil lagi sama Allah cuma karena dia melampiaskan amarahnya. Itu karena dia tidak tahu. Tapi kalau orang yang tahu di balik kesabaran itu banyak kemuliaan yang Allah telah persiapkan, maka dia akan mampu menjadikan dirinya sabar. Keadaan dan amal di dalam kita berbuat baik, bersabar di dalam kita menjauhi maksiat, atau bersabar di saat kita diberi sakit. Bilang Nabi SAW, siapa orang yang bersabar dengan perbuatan taatnya, maka Allah ganjar dia 300 derajat nanti pada hari kiamat, ya, di dalam surga. Dan barang siapa yang bersabar di dalam menahan apa yang dilarang Allah, baginya 600 derajat. Sakit yang kedua. Bagi siapa orang yang menahan sabar pada dirinya terhadap yang dilarang oleh Allah, baginya 900 derajat hari kiamat. Ya, dalam taat ya sabar jangan sampai ditinggalkan. Sabar menjaga sholat 5 waktu, sabar menjaga puasa Ramadan 30 hari, sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang diwajibkan atas diri kita, sabar terhadap musibah sakit yang Allah berikan kepada kita, ujian dalam kehidupan. Kemudian terhadap yang dilarang Allah untuk kita tidak lakukan dan kita jauhi, sabar, bukan sabar melakukan, sabar untuk tidak melakukannya, tahan diri supaya tidak tergelincir kepada yang dilarang Allah. Sabarkan diri kita. Masing-masing memiliki derajat yang berbeda. Kalau mendirikan perintah gampang, tapi untuk menahan sabar kita daripada larangan itu kadang lebih berat. Banyak orang yang lebih tidak sabar dalam perintah Allah. Orang yang sholat sama yang tidak sholat mungkin persentasenya yang tidak bersabar terhadap larangan Allah lebih banyak dilakukan daripada yang diperintahkan. Dalam sehari semalam 5 waktu, diisinya cuma beberapa waktu.
Dalam 1 bulan 30 hari puasa, dia sengaja dapatnya cuma beberapa kali puasa dengan macam-macam alasan. Padahal sehat, mampu. Atau misalnya pekerja keras. Ya kalau alasannya cuma kerja, tidak kuat berpuasa, sedangkan puasa Ramadan perintah Allah, lalu bagaimana para sahabat yang hadir di peperangan Badar? Bukankah itu luka, nyawa, panas yang luar biasa, dibawa terik, di hadapan ini pedang, panah, tombak. Di antara mereka tetap walaupun sudah diizinkan untuk tidak puasa, tapi mereka lebih memilih puasa. Di sebagian perang yang lain ada beberapa sahabat yang dikasih tawarkan minuman ketika menjelang ajal, kasih aja satu yang sono, dia lebih butuh. Datang kepada yang kedua, kata yang kedua kasih aja yang di sono, dia lebih butuh. Ujung-ujungnya yang ketiga meninggal, balik yang kedua meninggal, yang kedua balik pertama, tiga-tiganya meninggal. Lihat bagaimana Ja'far bin Abi Thalib, saudara atau kakaknya Ali bin Abi Thalib, ketika di akhir hayatnya begitu banyaknya hunusan senjata di tubuhnya sampai terjatuh, tangan sudah putus dua-duanya. Dalam kondisi sekarat, didatangkan minuman, apa jawabannya? Bentar lagi terbenam matahari, ana pengen buka puasa di surga. Ditahannya. Nah itu, jadi alasan-alasan yang memang tidak menyulitkan bagi kita umat Islam, ya kita sabarkan daripada kita melakukan apa yang dilarang Allah. Seperti pohon, keadaan seperti ranting dan amal seperti buah. Wahakadha. Maka engkau ketahui maslahat keagamaan terdapat dalam kesabaran. Akibatnya timbul kekuatan dorongan untuk melakukan kesabaran. Diawali dengan pengetahuan. Hal itu dilakukan terhadap ibadah atau sabar dari melampiaskan syahwat. Dalam semua keadaan itu membutuhkan semacam kesabaran hingga tidak berlebih-lebihan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah. Adapun kesabaran dalam ibadah, hendaklah diketahui bahwa seorang bersabar beberapa hari dan akan bahagia selama-lamanya. Sebagai imbalannya, ia memerlukan kesabaran untuk tidak menyiarkan dan merusaknya dengan riya. Sabar di dalam ibadah sebentar, 70, 60 tahun. Itu pun di korting masa belum balik. Jaga itu, sabarkan diri kita dengan perintah Allah atau terhadap larangan yang wajib kita menjauhinya, sabarkan dengan hitungan 50 tahun atau 55 tahun. Ya kalau umurnya 60 potong 15 berapa ya? Kita hitung-hitungan dengan balik maksimal 15 tahun. Berarti 40, 45 kalau umur 6 ya, 45 tambah 15 60 ya. Nah, 45 tahun sabar. Oh, umurnya 70 tahun berarti 55 tahunnya sabar. Sabarnya sebentar, maksudnya 50 tahun itu katakan 100 tahun sabar. Untuk ribuan, puluhan ribuan tahun hanya Allah yang tahu. Setelahnya gitu. Setelah matinya itu nah. Ada yang tahu dari sejak Gabil, Habil, anak Nabi Adam, yang satu ingin membunuh, yang satu memilih sabar biar dibunuh. Sampai sekarang di alam kuburnya berapa lama udah? Ada yang tahu? Mana ada yang tahu? Ahli sejarah pun tidak bisa mengetahui secara akurat, hanya mengira-ngira. Tapi sampai sekarang bagaimana nasibnya gitu? Siapa yang tahu
Dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang berapa tahun? Gimana nasib mereka yang tidak bersabar terhadap ajakan utusan-utusan Allah, baik dari kalangan Bani Israel atau yang di zaman Nabi 1500 tahun hampir? Bagaimana mereka yang tidak sabar keadaan mereka? Tapi ada yang bersabar dari mereka yang beriman, yang ngikutin Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang mereka dapatkan? Panjang nikmat yang mereka rasakan. Nah, kita begitu juga dituntut sama persis dengan itu. Bukankah masa yang terdahulu hilang, timbul generasi setelah mereka, dan generasi saat ini yang kita alami pun akan hilang, timbul generasi yang berikutnya, anak cucu buyut kitanya udah nggak ada. Kitanya tuh sudah nggak ada, udah jadi tanah kita udah. Tapi di masa hidup kita yang sedikit, yang sebentar ini, hendaklah kita bersabar. Tujuannya satu, bahagia selamanya gitu nah. Selamanya bahagia setelah meninggalkan dunia. Belum ada, masih di alam arwah, masuk ke alam kandungan, ninggalkan alam kandungan pindah ke alam dunia saat ini, ninggalkan alam dunia pindah ke alam barzah. Banyak fasenya, jadi tahapannya masih ada dua bagi kita yang sudah saat ini hidup. Fase kita ini yang fase yang kedua atau fase yang ketiga. Fase yang keempat barzah, nunggu. Fase terakhir akhirat. Nah, itu selama-lamanya, tentunya saat ini. Penentuannya adalah saat ini. Dan jangan sampai dirusak dengan perbuatan riya. Dari amal kebaikan, ibadah yang kita lakukan jangan sampai dirusak dengan riya. Ya, sabarkan, ikhlaskan, jangan sampai dirusak dengan perbuatan riya. Baik. Kesabaran terbesar adalah sabar dalam menahan diri dari melampiaskan syahwat dan berlarut-larut dalam melakukannya. Dan juga seseorang harus sabar bila diganggu oleh seseorang dengan perkataan atau perbuatan. Itu perkataan-perbuatan yang paling sering didapatkan, apalagi perkataan. Zaman kita ini zaman orang banyak berkata daripada banyak mengambil pelajaran. Ya, sabar aja sudah, ambil hikmahnya aja. Kadang-kadang orang berbicara itu, ngomong itu tanpa ada fakta. Oh, asal berbunyi aja mulut, dapat info dari sana dari sini, sampai aja padahal mereka tidak tahu kejadian yang sebetulnya. Maka di zaman kita saat ini lebih banyak untuk kita bagusnya apa? Belajar memaafkan. Sabar dan belajar untuk memaafkan. Karena apa yang mereka sampaikan, mereka ucapkan di luar, mereka tidak tahu apa yang kita alami, apa yang sebetulnya terjadi pada diri kita. Lebih baik kita belajar memaafkan. Ini zaman kita saat ini memang yang dibutuhkan yang seperti itu. Tidak perlu untuk dibalas, didebati, ya. Selama itu tidak merusak harga dirimu, martabatmu, untuk apa diladeni yang seperti itu? Hanya suara burung berkicau. Maafin aja. Ya, maafin aja. Taib. Seorang sahabat dari Nabi SAW berkata, kami tidak menganggap iman seseorang sebagai iman bila ia tidak sabar saat menghadapi gangguan. Allah Ta'ala berfirman, wala nasbiranna ala ma azaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan kami sesungguhnya akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang bertawakal. Sabar terhadap gangguan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Abu Hanifah itu sabarnya dengan tetangganya itu luar biasa, itu bukan sehari, seminggu, setahun, tahun. Abu Hanifah Nu'man sabarnya dengan apa? Tetangga dia bikin saluran tempat najis itu ngelewatin belakang rumahnya, dalam rumahnya, melewati dalam rumah.
Ayo kalau kejadiannya kayak kita bagaimana? Pipa spiteng itu, pipa jalur tempat kotoran itu BAB kencing lewat di situ. Nah ini ngalirnya di dalam rumah. Tapi bagian belakang dapur kan, tetap aja kan aromanya akan sampai ke dalam. Marah ke Abu Hanifah? Enggak. Sengaja itu dibikin kayak gitu. Sampai suatu saat ini orang melakukan kesalahan, entah mabuk, melukai seseorang, ditangkap, dipenjarakan. Dilihat kemana nih tetangga, kok nggak ada suara, kok nggak ada berita. Ternyata dapat kabar di dalam penjara. Didatangi Abu Hanifah, minta tolong Abu Hanifah sama petugas yang menahan, tolong dilepaskan dia. Dia tetangga saya. Dan yang penjaga tahanan ini tahu siapa yang Abi Hanifah, langsung datang ke raja di masa itu, pemimpinnya. Imam Abi Hanifah datang memberikan memintakan syafaat pertolongan bahasanya, supaya dia dimaafkan, dilepaskan. Kenapa? Karena masih bertetangga dengan Abi Hanifah. Jadi memperhatikan tetangga yang menyakitinya. Oh, Abu Hanifah yang minta seperti itu langsung. Iya, lepasin. Dilepasin. Mandang seorang imam besar. Dimaafin, keluar. Taubat, minta maaf, nggak lagi ganggu, semua diperbaikin. Lihat akhlak dan kebaikan serta buah sabar daripada orang yang mengerti makna sabar. Terhadap gangguan apapun bersabar. Kadang gangguan yang paling mencolok itu datangnya dari orang dekat sendiri. Orang yang ada di sekitar kita itu ujian terbesar kita. Kalau kita bisa pahami, maka lebih baik untuk memilih kunci selamat sabar. Wahakada. Baik. Kesabaran ini terkadang dilakukan atas perbuatan itu dengan menahannya dan terkadang sabar dari pembalasannya. Kedua hal itu menunjukkan kesempurnaan iman. Macam yang lain adalah sesuatu yang menyerang tanpa disengaja, seperti musibah berupa penyakit, hilangnya penglihatan, kelumpuhan anggota tubuh, dan kematian orang yang dicintai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kesabaran dalam Al-Quran ada 3 macam, yaitu kesabaran untuk menunaikan kewajiban-kewajiban karena Allah Ta'ala, dan ia mempunyai 300 derajat. Kesabaran untuk tidak melanggar larangan Allah Ta'ala, dan ia mempunyai 600 derajat. Dan kesabaran dalam menghadapi musibah pada pukulan pertama, dan ia mempunyai 900 derajat. Kesabaran yang bagus itu ialah yang tidak diketahui dari penderitaan musibah. Nanti kebalik tadi ya penjelasan saya, yang 900 derajat yang menahan maksiat ya. Ternyata di sini 300 bagi yang taat, 600 derajat bagi yang menahan diri dari apa yang dilarang Allah. Justru musibah yang tidak diinginkan yang kita hindari seperti sakit 900 derajat ya, bagi yang bersabar. Dan sabar yang bagus ialah tidak diketahui dari penderita musibah. Tidak diketahui dari penderita musibah, itu kesabaran. Maksudnya apa ente? Ketika dapat ujian kamu sendiri bersabar, kagak usah ngomong sama orang. Nah, nggak usah minta belas kasih gitu, dari manusia. Kayak gitulah bahasanya. Nanti sabar, minta belas kasih sama Allah aja. Nah, di situ Allah akan memberikan pahala yang besar. Dan ini sulit. Kenapa? Ya rata-rata dari kita pada umumnya sedikit ada musibah, dicoel sedikit, ngomong sama yang kita anggap temanan curhat, mau bestie atau apa gitu bahasanya. Aduh, aneh lah, banyak ngeluhnya jadinya. Nah, justru kalau dia makan sendiri, dia kembalikan kepada Allah. Bukan musibah itu Allah yang datangin.
maka sebaik-baik tempat untuk mengembalikan kepada yang mendatangkan. Ya. Cerita sama orang, ya syukur-syukur bisa bantu. Kalau tidak bisa bantu, ujung-ujungnya kecewa. Nah, lebih baik makan sendiri, berserah kepada Allah, dan sebaik-baik tempat kembali. Ya. Sebaik-baik wal yatawakkalil mutawakkilun, berserahnya kepada Allah. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan yang syukur minggu yang akan datang. Semoga Allah berikan umur panjang, sehat, afiat, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.